Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ibu-ibu, kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, pada hari Senin ya, tanggal 2 Januari tahun 2023, di mana hari ini sudah menjadi tahun yang baru, hari yang baru, harapannya dengan harapan yang baru, cita-cita yang baru, dan keberkahan yang baru. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya ibu-ibu udah dapat ya pembahasannya, silakan boleh sambil dibaca, dan nanti ketika saya menyampaikan boleh sambil mencatat juga. Dan kalau misalnya ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti langsung ditanyakan saja. Baik, kita mulai. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul pada kajian pada sore hari ini yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ibu-ibu, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ujian itu cinta. Sebelumnya ada yang tahu atau ada yang mau menyampaikan cinta itu apa sih yang ibu-ibu ketahui? Kasih sayang. Yang lain? Ada lagi ibu-ibu? Baik, saya perjelas terlebih dahulu ya. Jadi cinta itu adalah limpahan kasih sayang. Nah, kalau cinta di sini itu cintanya Allah ya ibu-ibu. Cinta itu adalah limpahan kasih sayang yang tak terbatas. Lalu kasih sayang itu apa? Di kajian sebelumnya sudah disampaikan ya, bahwa kasih sayang itu rahmat, berupa perasaan yang dicurahkan dengan bentuk ikhlas dan tulus. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya cinta dan kasih sayang dari Allah itu adalah rasa cinta kepada hambanya yang taat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, di sini ada ya, boleh dibaca ibu-ibu, Quran surah Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang berarti Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi perlu kita ketahui juga ya, perlu kita pahami bahwasanya ketika Allah memberikan kita ujian, Allah itu sayang kepada kita. Makanya kenapa kalau kita dapat ujian pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita untuk menghadapinya, mengatasinya. Ibu-ibu di sini pada punya masalah? Punya ya, gitu. Nah, jadi masalah itu hadir bukan semata-mata karena Allah gak sayang sama kita, tapi justru masalah tersebut hadir untuk menguji seberapa besar iman kita, seberapa besar rasa cinta kita kepada Allah gitu. Di mana Allah juga menyampaikan bahwasanya kebaikan yang didapat dari buah kita menghadapi ujian tersebut akan diberikan kebaikan lagi oleh Allah gitu ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi dalam menjalankan ujian yang menimpa kita, kita harus yakin bahwasanya Allah itu menimpakan ujian tersebut karena Allah itu sayang dan Allah itu tahu bahwasanya kita sanggup untuk melewatinya, kita sanggup untuk menghadapinya gitu ya. Lalu pada lanjutan ayatnya itu ada doa ya. Ada doa yang berbunyi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Nah, jadi
kita itu harus sering berdoa ya kepada Allah. Walaupun kita tahu Allah itu sayang kepada kita, tapi memohon ampun adalah sudah menjadi tugas kita, karena memohon ampun adalah bagian dari kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mengharap kasih sayang Allah. Dilanjutkan lagi doanya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Kita tahu ya bahwasanya Rasulullah itu diberikan ujian yang sangat berat. Nabi-nabi sebelum Rasulullah, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan beban dan tanggung jawab yang sangat berat dalam dakwahnya. Di saat ini kita memiliki tugas yang tidak seberat Rasulullah. Kita diberikan ujian oleh Allah yang tidak seberat ujiannya Rasulullah gitu. Tapi kadang kita masih mengeluh, kita masih menyalahkan keadaan gitu. Padahal Allah sudah menegaskan dalam ayat ini bahwasanya kita pasti bisa menemukan solusinya gitu. Kita pasti bisa menemukan pemecahan masalahnya. Tanpa bimbingan Allah, kita tidak akan bisa menghadapinya. Lalu dilanjutkan lagi dengan doa selanjutnya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Nah, lalu kita diwajibkan untuk memohon maaf kepada Allah ya, karena bisa jadi ujian yang menimpa kita itu adalah balasan atau pelajaran dari Allah atas dosa-dosa kita di masa lampau gitu. Maka sebelum kita meminta agar Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita, kita harus terlebih dahulu memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah gitu. Agar Allah memberikan maafnya, Allah memberikan ampunannya kepada kita, dan Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Lalu di sini kita tahu ya bahwasanya Allah itu Maha Penolong. Kita itu jangan berputus asa kepada pertolongan Allah, karena Allah itu sebaik-baik penolong. Makanya kalau misalnya kita sedang berputus asa nih, pasti ada kan ustadz atau ustazah yang menyampaikan semoga Allah tolong, semoga Allah bantu. Kenapa? Itu sebagai bentuk motivasi Allah kepada kita, bahwasanya kita harus yakin bahwasanya pertolongan Allah itu tidak pernah terputus. Walaupun kita mendurhakainya, walaupun kita bermaksiat kepadanya, kasih sayang Allah tidak pernah terputus. Maka dari itu kita harus yakin bahwasanya kasih sayang Allah itu tidak pernah terputus dengan cara kita taat kepada Allah, dengan cara kita bersabar, kita syukur, kita ridho atas apa yang diberikan Allah dengan berupa ujian tadi ya. Nah, ibu-ibu, kalau misalnya kita udah deket nih sama orang misalnya, contoh yang selalu kita jumpai di hari-hari kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya ibu-ibu punya anak ibu minta sesuatu gitu. Mah, Bu, Umi, aku pengen beli HP misalnya. Kalau misalnya anaknya soleh, anaknya pintar, anaknya rajin belajar, anaknya nurut, ibu-ibu bakal ragu gak buat ngasih HP-nya? Enggak ya, gitu. Sama juga kayak Allah gitu. Kalau misalnya kita taat, kalau misalnya kita cinta sama Allah, Allah juga gak bakal ragu buat ngasih segala kasih sayang kepada hambanya gitu. Makanya tadi ya, kita harus yakin gitu, kita harus menguatkan iman kita bahwasanya segala bentuk ujian adalah kasih sayang Allah. Lalu di hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Jadi ujian yang berat itu berbanding lurus ya ibu-ibu. Jadi ujian yang berat itu sama dengan balasannya. Bahkan biasanya balasan dari Allah itu lebih dari ujian yang menimpa kita. Kalau misalnya nih ujian kita kesandung, kita ucap astagfirullah, Allah itu bakal ngasih hadiah misalnya berupa tetangga yang tiba-tiba ramah gitu ya, kayak assalamualaikum ibu badai ka mana gitu. Ada aja gitu bentuk-bentuk keberkahan yang terkadang
tidak kita sadari gitu. Dengan tadi ya, kita meminta ampun kepada Allah, misalnya kita kesandung, kita beristighfar kepada Allah, lalu kita bertemu dengan orang baik, orang ramah, itu kan menyenangkan hati kita ya. Nah, bisa jadi itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita gitu, dengan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan melimpahkan ujian kepada mereka. Barang siapa yang ridho dan tidak ada rasa sakit, maka akan meraih kasih sayang Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, maka Allah akan murka kepadanya. Di sini sangat jelas ya ibu-ibu bahwasanya kalau kita menerima ujian yang hadir kepada kita, yang menimpa kita gitu, kita itu akan diberikan kelapangan hati, kita akan diberikan kelapangan kehidupan di dunia. Berupa apa? Berupa kehidupan yang senang, kehidupan yang penuh syukur, orang-orang di sekeliling kita yang baik gitu, dan membuat kita terus-terusan yakin bahwasanya kasih sayang Allah itu ada. Meskipun terkadang kita sebagai manusia itu tidak menyadari ya kebaikan-kebaikan Allah gitu. Tapi Allah itu selalu menunjukkan hal-hal baik untuk membuat kita yakin bahwasanya Allah itu sayang kepada kita. Nah, di ayat selanjutnya mungkin ibu-ibu juga sudah hafal ya, di surat Quran ayat 5 dan 6 di surah Al-Insyirah, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau di sini artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, dalam ayat ini biasanya kita menjumpai bahwasanya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tapi dalam arti secara jelasnya tertuang dalam ayatnya sendiri gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Di sini menggunakan kata ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan ya ibu-ibu, tapi bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi Allah itu nyiptain kesulitan sepaket gitu sama kemudahannya. Jadi jangan ragu kalau misalnya ada ujian yang datang kepada kita, kita itu pasti dapat solusinya juga gitu, karena Allah itu pasti memberikan kesulitan sepaket sama kemudahannya. Lalu diulang lagi kan ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kenapa 2 kali diulang gitu ya? Karena Allah itu ingin menegaskan kepada kita bahwasanya benar-benar kemudahan itu selalu ada bersama kesulitan yang datang kepada kita. Bentuk pengulangan ayat tersebut adalah untuk meyakinkan kita, memotivasi kita bahwasanya setelah kesulitan itu selalu dibarengi dengan kemudahan. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwasanya kesulitan itu hanya datang kepada diri kita, sedangkan kemudahannya kok tidak ada gitu ya. Kadang kita tuh ngeluh gini, ya Allah, kenapa ya masalah tuh bertubi-tubi? Ya Allah, kenapa ya masalah tuh gak beres-beres gitu? Padahal aku udah berdoa nih, aku udah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi masih aja gitu ada beberapa hal yang tidak terselesaikan. Nah, kita harus tetap yakin ya ibu-ibu bahwasanya apa yang menimpa kita itu dibarengi dengan kemudahannya gitu, dibarengi dengan solusinya, dan pasti Allah tolong. Balik lagi ke ayat tadi di Al-Baqarah ya, Allah itu pasti tolong kita dalam keadaan apapun. Lalu bentuk-bentuk kesulitan atau ujian itu ada apa aja ibu-ibu? Boleh dibaca ya di Quran yang selanjutnya, ayat selanjutnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ujian yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Masih banyak sekali ujian yang kita dapat rasakan, tapi Allah memberikan contoh-contoh ini gitu. Dilanjutkan dengan sambungan ayatnya, wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa berita gembira itu diberikan kepada orang-orang yang sabar? Ada yang tahu kenapa orang-orang yang sabar diberikan kabar gembira oleh Allah? Baik, jadi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang dipilih Allah ya. Karena sabar itu mahal ibu-ibu. Sabar itu gak mudah dilakukannya. Sabar itu berat, sabar itu butuh dilatih gitu. Jadi Allah itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar sebagai balasan bahwasanya buah dari kesabaran adalah keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Sebagai hamba Allah yang sudah tahu bahwasanya ujian itu adalah cinta dan kasih sayang Allah, kita harus mulai menerapkan bahwasanya menanamkan dalam diri Allah itu cinta dan sayang kepada kita, bukan hanya dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang datang kepada kita, tapi juga dengan ujian-ujian yang menghampiri kita gitu. Lalu apa bedanya kalau misalnya orang-orang nih yang berbuat dosa tapi tetap aja diberikan kebahagiaan gitu. Nah, konsep cinta dan kasih sayang dalam Islam itu tentunya berbeda ya gitu. Karena apa yang kita suka belum tentu Allah suka, dan apa yang kita tidak suka belum tentu Allah tidak suka juga. Bisa jadi apa yang tidak kita sukai itu Allah suka, dan sebaliknya. Jadi kita harus yakin bahwasanya apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita selaku hambanya. Allah itu selalu menempa kita, Allah itu selalu memberikan kita ujian untuk menguatkan diri kita, untuk memperkuat iman kita. Sebagaimana pohon kurma ya, kan kalau di Arab itu ada badai gitu. Gimana sih caranya biar pohon kurmanya itu tetap kuat, tetap tegak meskipun ada badai? Dengan cara menguatkan akarnya gitu. Nah, sama halnya dengan iman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita harus kuat, kita harus yakin bahwasanya akan ada ujian yang datang, dan kita harus yakin juga dengan solusi-solusi yang hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada tingkatan-tingkatan ya ibu-ibu dalam kita menghadapi ujian gitu. Yang pertama, kita bersabar ya tadi. Terkadang wajar dan manusiawi kalau kita merasa ya Allah capek, ya Allah, kok berat banget ya ujiannya. Allah itu tahu kita capek, Allah itu tahu kita lelah menghadapinya. Tapi kita harus yakin bahwasanya kita harus bersabar gitu. Kita harus bersabar dan yakin Allah tuh bakal ngasih jawaban atas doa-doa kita, atas kesabaran kita. Tadi ya jawabannya dari Allah adalah kabar gembira gitu. Kabar gembira itu bisa kebahagiaan di dunia, bisa juga kebahagiaan di akhirat. Dan sebaik-baik kebahagiaan adalah kebahagiaan di akhirat. Lalu yang kedua adalah ridho. Ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, menerima, rela dan ikhlas terhadap apa yang menimpa kita. Dengan cara apa? Dengan cara terus berdoa, terus yakin kepada Allah, terus meminta ampunan, terus meminta petunjuk agar kita dapat cepat menuntaskan masalah yang hadir kepada kita. Lalu buah kesabaran tadi bukan hanya kebahagiaan yang datang semata-mata langsung datang gitu ya, tapi ada juga nih kebahagiaan yang datangnya itu memerlukan proses dan waktu yang lama. Tapi kita harus yakin ya, analoginya atau umpamanya kita itu masuk ke dalam terowongan. Nah, terowongan itu pasti ada ujungnya kan ya ibu-ibu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu terowongan itu ada ujungnya? Dengan cara tadi kita mengkaji ayat-ayat cintanya Allah, ayat-ayat motivasinya Allah gitu. Kalau misalnya kesabaran yang kita laksanakan, lalu kita yakin bahwasanya Allah itu memberikan balasan yang besar dan bahagia, kita bakal yakin kalau misalnya terowongan itu ada ujungnya. Yakin juga masalah dan ujian itu ada solusinya, begitu. Nah, di bawah boleh dibaca ya, ibu-ibu ada sedikit motivasi. Seberat dan sebanyak apapun ujian yang menimpa kita, dekati Allah. Karena jika kita mendekati Allah, yakinkan diri kita bahwa kemudahan akan datang dan ujiannya akan tuntas. Jangan khawatir karena Allah akan memberikan hadiah terbaik sebagai balasan dari kesabaran. Allah punya cara tersendiri ya. Terkadang kita tuh berpikir bahwasanya ujian ini berat dan tidak bisa kita lewati. Padahal Allah itu tadi memberikan ujian itu bareng-bareng sama kemudahannya gitu. Kalau misalnya kita yakin, kalau misalnya kita mengeluh gitu ya, oh ini mah Allah lagi marah deh kayaknya gitu. Kenapa ya saya tuh udah banyak berdoa, saya tuh udah banyak berbuat kebaikan, tapi Allah tuh tetap aja menimpakan ujian. Kalau dari yang saya pahami ya ibu-ibu gitu, Allah itu ingin kita untuk terus menjadi orang yang lebih baik dari hari ini. Karena orang yang lebih baik dari hari ini adalah orang yang beruntung, sedangkan orang yang lebih buruk dari hari ini adalah orang yang merugi. Nah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang merugi gitu, karena kita tidak bisa menghadapi ujian yang Allah berikan dengan penuh kesabaran dan penuh rasa ridho. Lalu tingkatan yang terakhir adalah syukur. Sulit ya memang kalau kita diberikan ujian tapi kita bersyukur itu sulit, karena syukur itu balasannya sangat besar.
Allah itu memberikan kabar gembira dan juga keberkahan yang melimpah kepada orang-orang yang bersyukur. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan kebaikan kepada kita. Jadi, misalnya kita mendapat ujian, tadi yang pertama kita harus bersabar. Yang kedua kita harus ridho. Yang ketiga bersyukur. Nah, jadi 3 tingkatan itu merupakan tingkatan keimanan seorang hamba Allah yang menghadapi ujian. Lalu yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwasanya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Jika Allah sudah memberikan janji kepada hambanya untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan balasan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, maka Allah akan menepati janjinya. Allah akan memberikan kebahagiaan itu, dengan catatan kita harus mengimani, meyakini dan percaya bahwasanya apa yang Allah berikan di dunia akan dipertanggungjawabkan seluruhnya di akhirat kelak. Mungkin sekian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait materi yang saya sampaikan? Mangga ibu-ibu. Kalau mau sahabat susah apa? Gambil diusahakan susah melaksanakannya itu sahabat. Iya, betul. Ridho, kadang-kadang ridho, kadang-kadang enggak. Iya, baik. Memang buah kesabaran itu besar pahalanya karena dijalankannya pun susah gitu ya ibu-ibu. Kita itu mengeluh gitu, kadang mengeluh, terus gak ridho, gak menerima apa yang diberikan Allah ya. Tapi memang betul gitu, kalau kesabaran itu perlu dilatih. Dengan cara apa? Kita bersabar dari hal-hal yang kecil dulu. Contohnya tadi, kita tersandung, lalu kita mengucap astagfirullah. Itu merupakan bentuk kesabaran kita dan tawakal bahwasanya ini sudah terjadi. Ini merupakan teguran dari Allah untuk meningkatkan kesabaran dan keimanan kita. Jadi kalau misalnya ibu-ibu merasa sabar itu berat, memang berat ibu. Betul sekali. Kalau misalnya kita susah ridho, memang betul, ridho itu lebih susah dari sabar gitu. Jadi tingkatan-tingkatan tadi memang tidak mudah untuk dijalankan, tapi perlu dilatih gitu. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, kita mulai dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita, maka kita akan terlatih juga menghadapi hal-hal yang besar gitu. Tapi ibu-ibu juga harus yakin tadi ya, kalau misalnya Allah itu pasti selalu menolong kita, karena sebaik-baik tempat kita bergantung adalah Allah gitu. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti yakin kalau kita ingin diberikan kesabaran dan keridhaan tadi. Itu. Iya ibu, sama-sama. Satu lagi ibu-ibu, mangga. Menanyakan ini surat yang terakhir gitu, dapat dalam surat apa? Oh iya, di Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Ada lagi ibu-ibu? Cukup mungkin ya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu sudah menyimak. Di sini saya ada di depan ibu-ibu bukan untuk menggurui atau saya lebih baik atau saya lebih bagus pemahamannya dari ibu-ibu. Saya juga di sini belajar banyak ya dari ibu-ibu karena pengalaman saya tidak sebanding dengan pengalaman ibu-ibu yang ada di sini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat memberikan ibroh dan hikmah untuk ibu-ibu, khususnya untuk saya sendiri. Dan juga terima kasih banyak karena ibu-ibu sudah berkenan hadir dalam kajian sore hari ini. Mohon maaf bila selama penyampaian saya ini banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.